Saya mau share kepada saudara tema yang masih berjalan yaitu self-control. Kita melihat dari Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35. Dan kita mau baca satu ayat ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Markus 4 ayatnya yang ke-35. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Apa rasanya kalau Yesus datang kepada saudara menampakkan diri dan Yesus mau mengajak saudara ke satu tempat? Tentu indah, bukan? Dan tentu yang ada di pikiran kita adalah ini Yesus yang ngajak. Sama halnya seperti apa yang dialami oleh murid-murid. Yesus mengajak mereka untuk pergi ke satu tujuan, yaitu ke seberang. Karena Yesus yang saudara dan yang saya sembah itu punya tujuan, saudara. Kita menyembah Yesus bukan untuk sekedar hanya rutinitas di dunia ini. Kita ikut Yesus bukan hanya sekedar supaya kita punya identitas agama di dalam KTP kita. Tapi Yesus punya tujuan, sama halnya saat itu Yesus punya tujuan kepada murid-muridnya. Marilah kita bertolak ke seberang. Di ayat yang 36 dikatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Tentu menyenangkan bahwa di dalam perjalanan ini ada Yesus. Ada beberapa nama Allah, saudara. Ada yang disebut Allah yang perkasa, penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, dan salah satu julukan Tuhan adalah Immanuel. Apa artinya Immanuel? Tuhan beserta dengan kita. Di dalam pandangan kita, kalau Tuhan ada serta dengan kita, tentu kita akan mengalami kemenangan. Kalau ada Tuhan serta dengan kita, tentu rasanya hidup menyenangkan. Mentari bersinar terang, burung berkicauan. Apakah itu yang kita alami hari-hari dalam kehidupan kekristenan kita? Ternyata enggak juga ya. Di dalam kehidupan kekristenan kita ternyata sejak jadi Kristen, banyak juga masalah yang kita hadapi. Karena kalau dulu ada orang yang jahat sama kita jahatin balik. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata. Tapi sesudah saudara jadi anak Tuhan, kalau ada yang jahatan kita, Tuhan berkata, jika seorang menampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Nah ini kan lebih repot ya jadi anak Tuhan. Kesannya lebih susah ya. Dijahatin, kita harus mengampuni. Rasanya sih kita pengen doanya, Tuhan ambil aja nyawanya Tuhan. Rasanya ikut Tuhan jadi lebih banyak masalah. Jadi harus beriman dan lain sebagainya. Tetapi saudara, itu juga yang dialami oleh murid-murid. Mereka pikir kalau ada Yesus di dalam perahu mereka, maka pelayaran ini, penyeberangan ini akan menjadi menyenangkan dan tanpa masalah. Bilang kanan kiri saudara, masalah suka sama kamu. Iya. Siapa di sini hidup tanpa masalah, saudara? Ada istilah sudah jatuh ketimpa tangga. Dan sifat dari masalah itu gak pernah datang sendirian. Dia ajak kawan-kawannya, saudara. Sehingga hidup kita, hidup kekristenan bukan hidup yang tanpa masalah. Bahkan di ayat yang ke-37 dikatakan apa? Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Taufan saja sudah dahsyat. Ini ditambahin saudara, taufannya sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air, saudara. Jadi ternyata ikut Yesus ada badai. Ikut Yesus tidak terhindar dari taufan. Bahkan Alkitab bilang mulai perahunya penuh dengan air. Mungkin saudara gak pernah mengalami hal yang demikian. Tapi mungkin di dalam hidup saudara, hari-hari mulai kepala saudara penuh sama stres. Kantor saudara penuh dengan masalah. Rumah tangga saudara penuh dengan konflik. Hari-hari ini saya melihat saudara ya. Orang stres sama orang sukacita beda-beda tipis saudara. Yang ketawa sendirian lah. Yang posting di sosial media tampak hidupnya bahagia lah. Sehingga gak jarang kita rasanya kepala ini penuh dengan masalah. Ada istilah kepala rasanya mau pecah.
Kepala mau pecah lah, nih orang Indonesia hebat-hebat bikin istilah ya. Kepala mau pecah lah, peras keringat lah, banting tulang lah. Sebetulnya semua ini adalah gambaran dari stres. Kalau bahasa Gen Z ini mental health. Udah stres dikerenin. Mental health. Kalau saudara tahu ada rumah sakit jiwa. Sebetulnya rumah sakit jiwa itu juga stres. Cuman levelnya udah paling tinggi saudara. Ya. Ada yang level lebih rendah. Yang saya sering sebut dengan overthinking. Cemas. Asam lambung mulai naik. Kalau tidur udah kayak tidur ayam. Antara tidur sama bangun gak ada bedanya. Mulai gampang marah. Mulai yang namanya saya sebut lost control. Kita hilang penguasaan diri. Bagaimana supaya kita punya self control? Kita bisa belajar dari kisah ini. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Mereka pikir ada Yesus di dalam perahu. Come on, aman dong gitu kan. Ada Yesus di dalam perahu kok. Tapi ternyata ada Yesus dalam perahu tidak mencegah namanya badai. Badainya tetap ada. Masalahnya tetap ada. Pergumulannya tetap ada. Kenapa saudara? Karena memang iblis benci sama kita. Nggak apa-apa, kita juga benci sama iblis. Ada yang suka sama iblis di sini? Karena memang iblis melihat saudara benci, kenapa? Saudara itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Satu ketika ada seorang yang jatuh cinta, lalu diputuskan oleh pacarnya. Dia sakit hati banget. Karena pacarnya itu bertubuh besar, berbadan kekar. Jadi dia nggak bisa kalahkan. Jadi bagaimana untuk melampiaskan kekecewaan dan kekesalannya. Daripada dia datang ke pacarnya dan dia bakal kalah. Jadi dia ambil gambarnya, fotonya. Fotonya dia ambil gunting, ditusuk-tusuk tuh foto saudara. Kamu ngeselin, kamu mengecewakan. Demikian juga iblis. Iblis gak mungkin melawan Allah yang besar. Iblis gak mungkin menghampiri tata Allah yang hebat. Sebab itu kalau dia mau sakiti Allah, dia ambil apanya? Gambarnya. Siapa gambarnya? Saudara dan saya. Karena tiap kali iblis lihat saudara, dia lihat Allah. Karena saudara diciptakan serupa dan digambar dengan Allah. Walaupun mungkin dalam hati saudara berkata, kelakuan gua gak ada mirip-miripnya sama Allah. Ya, tapi di mata Allah saudara berharga. Amin. Di mata Allah saudara serupa dan segambar. Makanya saudara cukup. Saudara cukup. Saya lihat saudara di sini semua ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Memang ada yang bilang ya kalau operasi boleh gak Pak? Ya aduh. Ada lagi anak muda tanya sama saya. Om boleh gak tatoan? Orang Kristen boleh gak tatoan? Saya rasa Alkitab itu bukan KUHP yang mengajarkan mana yang dilarang, mana yang tidak dilarang saja saudara. Alkitab nggak cuma ngajari, tapi Alkitab ngajar kita bagaimana supaya kita bijaksana. Jadi saya suka jawab ke anak muda, boleh nggak pakai tato? Coba kamu pikir ulang. Sekarang usia kamu 18 tahun. Kamu pasang tato macan di sini nih, di lengan. Lengan kamu masih kekar, kulit kamu masih kencang. Nanti kalau lu udah umur 70, itu macan berubah. Jadi Hello Kitty dia. Karena kulitnya turun. Udah pikir baik-baik belum? Jadi kita ini diciptakan sama Tuhan saudara. Walaupun saudara merasa kulit gua kok sawo mateng. Tapi kayak kematangan deh waktu Tuhan bikin nih. Bersyukur saudara berharga di mata Tuhan. Ada yang bilang Pak hidung saya nih harusnya ke depan mancung. Ini kok ke dalam. Saya bilangin Pak ya Bu, yang merasa hidungnya pesek tenang. Itu artinya saudara low profile, gak mau menonjol. Bersyukur sama kondisi saudara. Tuhan udah ciptain saudara perfecto. Ya begitu saudara. Tuhan menciptakan saudara serupa dan segambar dengan Allah. Itu sebabnya iblis iri lihat saudara. Saudara diciptakan lebih daripada malaikat. Bahkan Yesus tidak menyebut saudara hamba. Dia sebut saudara sahabat. Keren gak saudara? Saudara nih best friendnya Tuhan. Saudara nih hopengnya Tuhan. Kita panggil Yesus Take. Kakak tua ya kan. Kakak paling besar. Alkitab bilang dia yang sulung kita saudara-saudaranya. Betapa berharganya kita saudara. Bahkan Alkitab berkata saudara dan saya gak ditebus dengan emas dan perak. Saudara dan ditebus dengan darah yang mahal. Darah anak domba Yesus Kristus. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus saudara. Tapi hidup kita tetap gak bebas dari masalah.
Nah, waktu lagi ngalamin masalah, saudara, sering kita nggak bisa kuasai diri, kita nggak bisa self control. Tapi di ayat 38, apa yang Yesus lakukan di tengah badai, saudara? Alkitab berkata di ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang, kirain dia lagi doa. Kirain di tengah badai dia khotbah berapi-api. Kirain di tengah badai dia lagi tenangin kita. Alkitab berkata di tengah badai Yesus sedang tidur. Mana bisa sih lagi ada masalah tidur, saudara? Ya, kita perlu pelajari seni ini loh, tidur di tengah badai. Jangan lakukan pagi ini. Tenang, saya khotbah dulu, saudara. Yesus bisa tidur di buritan di sebuah tilam, saudara. Yesus bisa self control, saudara. Yesus nggak lost control di tengah pergumulan, saudara. Tahu nggak? Pergumulan saudara nggak bikin Tuhan stres loh. Masalah saudara nggak bikin Tuhan panik loh. Saudara, Alkitab bilang, maka murid-muridnya mulai lost control nih. Ngebangunin dia dan berkata apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, ini yang bikin kita lost control. Karena dalam hidup kita pikir, wah, kejadian ini, situasi ini bikin bisnis gue binasa nih. Wah, ini bikin anak-anak gue binasa nih. Wah, ini bikin keluarga gue binasa nih. Semua kita hari ini, saudara, pulang dari gereja, besok jalani hari-hari, kita semua mau cari apa sih? Cari uang kan? Orang bilang cari uang buat apa? Buat hidup katanya. Berarti lawannya hidup apa? Berarti semua pada takut mati. Sama kayak murid-murid. Guru kok gak peduli kalau kita binasa. Boleh gak kita pikir secara logika? Kalau ternyata mereka mati karena badai, mereka ketemu siapa? Yesus lagi kan? Di perahu itu waktu mereka masih hidup mereka ada Yesus. Kalau mereka binasa, mereka mati, mereka ketemu siapa? Yesus lagi. Saudara, jangan pernah saudara takut akan kebinasaan. Karena Tuhan sudah bangkit dari kematian. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang mati, dia tetap hidup. Karena ada kebangkitan Tuhan, saudara. Tapi saat itu ya wajar dong Pak, kalau lagi ada badai, kita selalu berpikir di mana Tuhan? Di mana Allah? Saya udah pelayanan, saya udah jadi Kristen puluhan tahun, saya udah berdoa, di mana Tuhan? Ini kebanyakan pertanyaan anak-anak Tuhan ketika ngalamin badai. Kita langsung berpikir, Tuhan peduli gak sih? Tuhan di mana sih? Sampai akhirnya kita udah doa, udah berharap, gak kejadian. Udahlah. Serahin aja sama Tuhan, mau dijawab syukur, nggak dijawab ya udah. Saudara pernah gak sampai kayak begitu nyerah sama Tuhan? Ada jemaat saya pernah kayak begitu juga, saudara. Ini ibu-ibu, saudara. Ya, dia punya anak laki-laki pertama, namanya anak cowok pertama, orang Chinese apalagi kan? Jadi apa? Jadi tumpuan, ya kan? Jadi pegangan, pokoknya harus yang paling sukses. Tapi kenyataannya apa? Anaknya main game terus, saudara. Jadi tiap kali kalau ada altar call dibawa ke saya untuk saya doakan sebagai gembala. Jadi mamanya tuh di samping dia, ini doain nih Pak, main game mulu nih. Ya udah kita doain kan. Udah kita doain, main game yang gak berhenti-berhenti, saudara. Singkat cerita, anaknya mau menikah. Nah, saya disuruh konseling pranikah dan pemberkatan. Mamanya bilang lagi sama saya, kali ini abis merit, pasti main gamenya berhenti. Saya mau bilang ya, pernikahan tidak merubah seseorang. Jangan coba-coba rubah orang dengan pernikahan, saudara. Ya, udah habis merit, main gamenya tambah rajin, saudara. Hamil anak pertama, mamanya bilang ya kan, bentar lagi jadi oma, dia bentar lagi jadi papa, pasti main gamenya berhenti. Anak pertama lahir, saudara, yang ngurus istrinya, dia hanya main game. Gak berubah juga, sampai lahir anak kedua, main gamenya gak berubah juga. Akhirnya mamanya bilang, Pak Gembala, udah gak usah doa lagi. Mau dijawab syukur, gak dijawab ya udah. Ada kalanya kita nyerah sama doa kita sendiri, tapi bersyukur Tuhan gak pernah nyerah sama saudara. Tahu-tahu kira-kira awal tahun 2022, mamanya samperin saya dan berkata, Pak Gembala tolong doain. Anak saya tahu-tahu terpilih ikut pelatnas. Apa tuh pelatnas? Iya pelatnas, jadi atlet. Atlet apa? Jadi tahun 2022 kalau saudara nanti Google, itu ada SEA Games di Vietnam, ada cabang olahraga baru yang namanya e-sport. Saudara tahu e-sport tuh olahraganya ngapain? Main game. Karena anaknya ini jago main game, jadi terkenal di dunia gamers,
Jadi dimasukin ikut seleksi dari 200 pemain saudara ya. Akan terpilih mewakili Indonesia ikut SEA Games. Dari 200 ini kepilihlah anaknya menjadi salah satu atlet, nama gamesnya adalah Crossfire. Crossfire. Akhirnya dia terpilih ikut SEA Games, pulang bawa medali, menang saudara. Mamanya sampai bingung. Puji Tuhan. Kalau dulu dia main game mamanya bikin pusing. Kalau sekarang Tuhan sanggup mengubah situasi itu saudara. Dari keluhan menjadi kesaksian saudara. Kalau sekarang udah gak ngeluh lagi. Dia ngomong ke anaknya, udah main game belum? Masalah yang saudara hadapi tidak cukup sulit buat Tuhan mengatasi. Karena kita punya Tuhan yang besar saudara. Kalau juru mudi dia pandai mengemudi, juru masak dia pandai memasak. Kalau juru selamat dia pandai menyelamatkan kita semua saudara. Dia juru selamat saudara dan saya. Itu juga yang dialami oleh murid-murid. Di ayat yang berikutnya dikatakan apa saudara? Ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Yesus ngomong apa? Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi apa? Katakan bersama saya teduh. Buat semua yang nonton juga secara live streaming. Teduh. Self control. Control yourself. Kenapa? Masih ada Tuhan. Waktu Yesus berkata kepada badai diam dan tenanglah. Dia juga mau ngomong kepada semua murid-muridnya yang lagi galau. Yang lagi pusing. Yang lagi anxiety. Yang lagi overthinking. Itu apa? Tenang. Control yourself. Hey come on. Kalau bahasa gensinya chill. Tenang. Everything's gonna be alright. Seringkali yang kita bikin pusing tuh apa yang akan terjadi hari esok. Satu ketika saya jemput anak sekolah saudara. Saya satu-satunya bapak-bapak di situ. Sisanya ibu-ibu semua saudara. Wah kalau ibu-ibu udah kumpul ya. Sesuai kata firman. 2-3 orang ibu-ibu berkumpul keributan hadir di situ saudara. Rame ngomongin ini. Sampai ada satu ibu-ibu dia lagi ngomongin tentang kuliah kedokteran. Dia bilang sekarang kuliah kedokteran mahal banget. Aduh pusingnya begini, wah harga tuh udah pusing. Terus salah satu kawannya tanya, emang anak lu mau kuliah kedokteran di mana? Dia jawab, anak gua masih TK. Seringkali kita juga begitu saudara. Masalahnya masih belum terjadi. Tapi kita coba tarik masalah itu dari masa depan. Kita hadirkan di hari ini. Ada kawan saya tiba-tiba cenut-cenut di pinggang kanan belakang. Biasa kita ngapain? Google kan. Pinggang nyeri kanan belakang. Langsung muncul semua beritanya kan. Yang ginjal lah, yang apalah. Langsung video muter di sini kan. Aduh, ntar gue ginjal, gue cuci darah. Aduh, nanti yang khotbah di ibadah penghiburan siapa ya? Udah ke situ. Overthinking, saudara. Harusnya kita ingat perkataan Master Shifu di Kung Fu Panda, saudara. Master Shifu berkata apa? Yesterday was history. Tomorrow still mystery. But today is a gift. Hari kemarin tuh udah history, udah sejarah, udah lewat. Udah lewat. Hari esok masih misteri. Hari ini adalah anugerah. Alkitab berkata selalu baru rahmatnya tiap pagi. Tahu nggak itu ayat ada di kitab apa saudara? Kitab ratapan. Kan harusnya kitab ratapan isinya meratap kan? Yang membuat kita nangis dong harusnya. Membuat kita akhirnya sedih dong. Terus kita having a self pity party dong. Namanya juga kitab ratapan. Tapi justru di kitab ratapan dia berkata selalu baru rahmatnya tiap pagi. Kenapa saudara harus dibilang tiap pagi? Karena tiap pagi ada masalah baru. Karena tiap pagi ada pergumulan baru. Tapi puji Tuhan. Tuhan juga menyediakan solusi yang baru. Tuhan menyediakan jalan keluar yang baru saudara. Karena dia Tuhan yang baik buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Di ayat yang ke-40. Yesus berkata. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan mau bilang. Hey, kenapa kamu lost control? Self-control. Hari ini saya mau saudara semua pulang. Saudara bisa menguasai diri karena satu hal saudara tahu. Ada Tuhan yang beserta dengan saudara. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu gak percaya?
Ayat 41 bagaimana respon murid-murid? Mereka menjadi sangat takut. Takut di sini hormat, kagum, saudara, ya. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun apa? Taat kepadanya. Artinya apa angin dan danau pun taat? Bahwa semua yang kita hadapi ini kan semuanya apa yang bisa dilihat mata, saudara. Apa yang bisa didengar telinga. Hal-hal yang natural. Saya suka ngomong gini, ada hal-hal yang bisa masuk dalam akal. Ada hal-hal yang di luar akal. Tapi Tuhan sanggup melakukan yang di atas akal. Tuhan punya banyak cara, saudara. Tuhan punya banyak cara. Saya masih ingat waktu saya mau menikah, saudara. Saya dulu karirnya cuma sebagai guru olahraga. Dulu ini saya guru olahraga, saudara. Ya, istri saya saat itu tunangan saya itu kerja cuma sebagai resepsionis di sebuah gedung, saudara. Yang kerjanya cuma Bapak Joni dipanggil di lobi, Bapak Joni. Itu doang. Saya gaji 2,6, istri saya 1,5. Singkat cerita kami mau menikah, saudara. Karena saya orang Batak dan laki-laki yang menikah pertama di keluarga. Dan orang tua sudah nggak ada alias yatim piatu. Jadi kakak saya bilang, supaya nama bapak mama harum kau harus nikah besar-besaran. Waduh, saya sih pengennya bikin tenda aja depan rumah. Singkat cerita, saudara. Ya sudah saya lakukan semuanya, saudara. Sampai akhirnya itu tagihan numpuk. Ini termin sekarang harus bayar gedung, ini harus bayar ini, saudara. Saya juga nggak ngerti bagaimana caranya. Tapi saya juga bukannya mau konyol, saudara. Saya kerja keras, saya lakukan apa yang saya bisa lakukan untuk kumpulin uang, saudara. Sampai satu ketika itu minggu hari Sabtu harus bayar tuh. Saat itu saya masih ingat 19 juta, saudara. Untuk bayar gedung. Saat itu buat saya nilainya besar. Dan saya nggak tahu mau gimana, ngutang juga saya takut. Saya ini orangnya nggak mau utang gitu ya. Nggak mau minta-minta sama orang, nggak mau nyusahin orang. Satu ketika kakak saya telepon. Kamu tahu nggak si Bapak Uda ini ya, kalau orang Batak panggilnya Bapak Uda, paman gitu, saudara. Oh, saya bilang saya nggak ingat. Iya, dia pulang nyetir mobil pulang kantor katanya. Dia dengar ada yang bisikin telinga dia. Dia bilangnya begini, si Junianto itu mau nikah, kau transfer dulu sekian puluh juta. Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Dan yang ngomong ini bukan orang gereja karismatik. Kalau orang gereja karismatik kan dengar suara Tuhan biasa ya. Gue baru dengar suara Tuhan, itu kan biasa kan ya. Nubuat, padahal lu buat gitu kan. Tapi paman saya bukan dari gereja yang seperti itu. Jadi waktu dia telepon dia dengar ada suara yang berbisik. Dia telepon kakak saya, emang benar adik mau nikah? Benar. Bapak udah tahu dari mana? Ada yang bisikin aku katanya. Ya sudah minta dulu nomor rekening adikmu. Dikirim, saudara. Saya bisa bayar akhirnya. Akhirnya saya doa sama tunangan saya. Tuhan bisikin lebih banyak orang lagi Tuhan. 3 bulan sebelum merit, saudara, semuanya lunas. Hitung angpau malam pertama, saudara, dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi gak selesai. Balik modal. Saya gak tahu caranya. Karena di atas akal. Tapi bersyukur di atas akal saya ada Yesus. Ada Tuhan yang sanggup membuat apa yang saudara gak pernah lihat dengan mata, dengar dengan telinga, gak pernah timbul dalam hati. Tuhan sanggup sediakan saudara. Jadi anak-anak muda di sini, jangan cemen. Punya iman. Jangan takut. Ada Tuhan yang besertamu. Amin. Ada Tuhan yang beserta dengan saudara. Dan saya tutup dengan ayat Markus 5 ayat yang pertama, saudara. Markus 5 ayat yang pertama, kita maju satu ayat dari ayat terakhir yang kita baca. Kita baca sama-sama yuk, Markus 5 ayat 1, 1, 2, 3. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang. Inilah judul khotbahnya, saudara. Pasti sampai. Di awal Yesus bilang, kita bertolak yuk ke seberang. Dalam perjalanan ada badai, ada tofan, ada masalah. Tapi sepanjang ada Tuhan serta dengan saudara, pasti sampai. Alkitab berkata, lalu sampailah. Jadi di dalam perjalanan hidup saudara, kalau saudara udah tahu Tuhan pasti menyertai saudara. Kalau saudara sudah tahu di garis finish ada Tuhan menunggu saudara. Sayang banget kan kalau dalam perjalanan di tengah-tengah proses, di tengah-tengah hidup ini saudara buang-buang energi ngeluh, buang-buang energi marah-marah, buang-buang energi ya kan gak hilang kendali. Kenapa saudara gak pakai aja buat sukacita? Kenapa saudara gak pakai aja untuk tetap percaya dan beriman?
Kenapa enggak saudara bangun pagi dan berkata, aku orang paling yang beruntung dalam hidup ini. Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Kalau enggak kejadian gimana Pak? Enggak apa-apa. Yang penting kita memberkati hari kita. Masa saudara kalah sama pedagang pasar tuh di situ? Saudara coba lihat, pergi ke pasar deh ya. Orang-orang yang enggak percaya Tuhan itu saudara, mereka buka kios mereka ambil beberapa lembar uang, mereka keprok-keprokin tuh barang dagangannya sambil ngomong, penglaris, penglaris. Benar? Masa saudara kalah? Enggak ada pedagang buka kios keprokin, biar mati gue rugi nih. Udah hancur lagi krisis ini. Enggak. Biar kata lagi krisis, biar kata dagangan sepi, dia tetap ambil tuh uang keprok-keprokin, penglaris, penglaris, penglaris. Ya buat yang jomblo saya keprokin nih ya, laris, laris, laris. Ucapin berkat buat bisnis saudara. Masuk kantor nih kebiasaan saya kalau masuk ke rumah saudara. Saya masuk rumah semua sampai anak-anak saya yang masih kecil juga. Shalom. Shalom itu diam dan tenanglah. Shalom. Pak. Kalau ibu lagi marah-marah bilang shalom. Maksudnya diam. Dan tenanglah. Habis itu kejadian apa saya nggak tanggung jawab ya. Ya. Sama anak-anak juga berkati anak-anakmu saudara. Amin. Mau kayak gimana, mau kayak tadi kesaksian saya udah berkati. Jangan sampai akhirnya dia sebel. Nih semua orang tua nih saya tantang nih. WhatsApp anak-anakmu. Apalagi yang udah remaja, udah SMA, udah kuliah. Hari ini bilang, I love you. Saya pernah khotbah kayak begini saudara. Banyak loh jemaat kasih kesaksian. Anaknya tiba-tiba langsung pengen, mah ke mall bareng yuk. Udah lama enggak nih. Tahu-tahu kayak bondingnya muncul lagi. Saya sempat tanya sama anaknya, kok bisa gitu? Iya, habis biasanya dibawelin Pak. Dibawelin. Bawel saudara gak merubah siapapun. Bu, bawelmu gak mengubah suamimu. Gak mengubah. Walaupun saya pernah lihat suami istri berantem serem juga ibu-ibu loh. Dasar kamu laki gak ada otak. Saya pengen nyaut, ada, jarang dipakai. Jadi kalau besok pagi suamimu stroke, salah gak? Gak salah, lu bilang gak ada otak. Saya pernah konseling, inci-inci mau cerai saudara. Oh udah gak tahan. Anak berapa? 3. Wih gak tahan 3. Kapan terakhir kali bilang I love you sama suami? Kok nanya gitu Pak Pendeta? Iya saya pengen tahu. Kapan terakhir kali bilang I love you sama suami? 15 tahun yang lalu. Hah? Itu pas kapan? Pas di depan pendeta pemberkatan. Hah? Terus abis itu gak bilang I love you lagi? Enggak lah. Kenapa? Emang ABG? Saudara, saling pujilah suami istri. Amin. Saling puji. Oh jangan Pak, kalau dipuji dia besar kepala. Saya gak pernah lihat ada orang yang sering dipuji terus hidrosepalus. Saling puji, saling memberkati. Bu, pulang dari tempat ini dibilang, kau suamiku yang gagah perkasa. Ya mungkin bapak-bapak bilang, lu gak minum obat ya tadi ya. Tapi dia pulang ke rumah dia masuk toilet yang ngaca loh. Walaupun udah gak 6 pack, 6 month. Control yourself. Sepanjang rumah tanggamu ada Tuhan, pasti sampai sama tujuan. Walaupun saudara lihat anak-anakmu sekarang belum sesuai harapan, berkati dia. Ada Tuhan yang menyertai anak-anak saudara. Saudara gak pusing, gak usah pusing. Pak nanti dia gak jadi orang, dia udah orang. Dia sudah orang. Berkati dia. Berkati bisnismu. Berkati pegawaimu. Saya suka lihat bos-bos juga gitu saudara. Pegawai gue nih on nih, on. Saya ledekin aja, yang rekrut siapa? Yang rekrut lu. Lalu dewanya on saya bilang. Lalu yang rekrut lu yang didik lah. Jangan salah-salahin karyawan. Saya mau ingatkan kepada kita semua saudara. Sepanjang ada Tuhan beserta saudara, pasti sampai. Tuhan punya rencana buat kita semua. Puji Tuhan, rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Yang memberikan kepada saudara damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Self control. Bagaimana supaya kita bisa punya self control? Yakini
sadari, sepanjang ada Tuhan sama saudara, pasti sampai. Saya tutup, sama kayak kita naik pesawat saudara. Ya, di dalam pesawat tuh ada yang tidur, ya, ada yang ngobrol, ada yang baca buku, ada yang main game. Tapi ada juga yang marah-marah, yang ngeluh, yang bosan berdiri jalan depan, jalan belakang, jalan depan, jalan belakang. Semua orang punya tindakannya masing-masing dalam menikmati perjalanan itu. Padahal semuanya pasti sampai juga. Mau yang di kelas bisnis maupun di kelas ekonomi. Kita semua juga nanti pasti sampai pada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Tinggal saudara pilih. Di dalam proses perjalanan hidup ini, saudara mau ngapain? Yuk saya ajak kita tetap sukacita sama Tuhan. Yuk saya ajak maju terus dalam Tuhan. Mau ada yang ngecewain saudara, maju terus dalam Tuhan. Mau ada yang jahatin saudara, sukacita sama Tuhan. Walaupun rasanya doa saya gak dijawab-jawab, tetap beriman karena segala sesuatu indah pada waktunya. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan saudara. Kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia. Alkitab gak pernah bohong. Dia bukan hanya terdiri dari perkataan, Dia terdiri dari kuasa. Saya berdoa saudara pulang dari tempat ini, saudara berjalan dengan kuasa Allah, menikmati kemurahan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Buat penyertaan-Mu yang membuat kami pasti sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Hamba berdoa buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat, sehingga mereka boleh melihat kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan.